warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Nasyanti. Saya dari Prodi Sosiologi Agama kelas C, ingin mempresentasikan tugas ilmu Quran mengenai definisi dan ruang lingkup hermeneutika dan integrasi hermeneutika dalam studi Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneunin yang berarti menafsirkan. Secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas dan kontradiktif, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan kepada para pendengar dan pembacanya. Hermeneutik bisa dianggap sebagai cara membaca yang sensitif terhadap hal yang dianggap penting untuk memahami inti dari tradisi penafsiran. Maka tidak heran jika ilmu hermeneutika selalu berkaitan dengan ilmu bahasa. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, dalam memahami suatu teks harus dilihat dengan adanya 3 faktor, yaitu penulis teks atau al-mu'alif, teks itu sendiri atau al-nas, serta pembaca atau al-nakir. Menurut Richard E. Palmer, dalam pembagian tentang pengertian dan pendefinisian hermeneutika, beliau membaginya ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci, sebagai metode filologi atau kebudayaan, sebagai ilmu pemahaman linguistik atau ilmiah, sebagai fondasi metodologis dari Geisteswissenschaften, kemudian hermeneutika sebagai fenomenologi, Dasein, dan pemahaman eksistensial. Yang terakhir, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Yang pertama, mengenai hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci yang muncul pada sekitar abad ke-17 yang digunakan untuk menafsirkan kitab-kitab suci, salah satunya kitab Taurat pada agama Yahudi. Sedangkan dalam Islam, metode hermeneutika ini dinamakan sebagai hermeneutika Al-Quran yang dipakai sebagai upaya untuk memahami kandungan Al-Quran. Hal ini yang mendasari munculnya berbagai metode tafsir. Hermeneutika Al-Quran dalam perspektif ini dijadikan sebagai sebuah teori tafsir untuk mengungkapkan makna tersembunyi di balik teks atau kitab suci. Yang kedua, metode filologi atau kebudayaan. Metode ini digunakan ketika rasionalisme dan filologi mulai berkembang. Pada masa ini, semua teks yang ada, baik yang ada dalam buku ataupun kitab-kitab, dipandang sama berdasarkan keterkaitan sejarah ketika teks tersebut muncul. Pada masa ini, teknik penggunaan hermeneutika mulai bersentuhan dengan teori-teori penafsiran sekuler seperti kebudayaan atau filologi. Kemudian yang ketiga, mengenai ilmu pemahaman linguistik atau ilmiah. Hal ini merupakan kelanjutan dari hermeneutika budaya. Pada masa ini, sebuah teks yang tengah dihadapi terlihat asing dan tidak sepenuhnya biasa bagi seorang penafsir, sehingga rekonstruksi imajinatif atas situasi zaman dan kondisi batin pengarang sangat diperlukan. Yang keempat, mengenai fondasi metodologi dari Geisteswissenschaften. Dalam perspektif ini, hermeneutika dijadikan sebagai metode untuk memperoleh makna kehidupan manusia secara menyeluruh, karena bentuknya tidak semata-mata interpretasi teks saja, tetapi berusaha memperoleh makna kehidupan dari semua bentuk, sinyal, dan simbol, praktik sosial, kejadian-kejadian sejarah, dan termasuk juga karya-karya seni. Yang kelima, fenomenologi, Dasein, dan pemahaman eksistensial. Hermeneutika Dasein atau hermeneutika yang tidak terkait dengan ilmu atau peraturan interpretasi teks dan juga tidak terkait dengan metodologi bagi ilmu sejarah humaniora, tetapi terkait dengan pengungkapan fenomenologis dari cara beradanya manusia itu sendiri.
Yang keenam, hermeneutika sebagai sistem penafsiran. Fungsi ini muncul oleh seorang tokoh yang bernama Paul Ricoeur yang mendefinisikan hermeneutika sebagai teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu atau sekumpulan tanda atau simbol yang dianggap teks. Kemudian mengenai integrasi hermeneutika dalam studi Al-Quran. Dalam studi Islam, hermeneutika digunakan sebagai metode penafsiran Al-Quran pada awal abad ke-20. Dalam proses penggunaan hermeneutika dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sempat terjadi pertentangan antara para ulama muslim dan cendekiawan, karena ada yang menyetujuinya dan ada pula yang menolaknya. Mereka menolak dengan alasan ilmu hermeneutika merupakan ilmu yang muncul pada zaman Yahudi, sehingga kurang cocok untuk penafsiran ilmu Al-Quran karena ditakutkan akan ada budaya Yahudi yang masuk ketika proses penafsiran Al-Quran. Tetapi, jika dilihat tentang pengertian ilmu tafsir secara pengertian hermeneutika sebelumnya, sebenarnya kedua ilmu ini sama-sama membahas tentang makna suatu teks. Hanya saja, ilmu tafsir khusus digunakan untuk memahami kandungan makna teks Al-Quran. Dahulu, hermeneutika merupakan suatu ilmu yang bersifat tidak netral, sehingga jika digabungkan dengan metode tafsir, nantinya akan mereduksi ayat-ayat Al-Quran ke makna individu, dan ayat dalam Al-Quran nantinya bersifat tidak netral, yang mungkin bisa saja akan condong ke arah kanan ataupun ke kiri, sehingga tidak berada di tengah atau tidak netral. Sedangkan dalam Islam, sumber inspirasi tidak hanya dari akal saja, tetapi saat ini ilmu hermeneutika bisa digunakan pada ilmu tafsir ataupun ilmu lainnya, asalkan dalam penggabungan ilmu hermeneutika dengan ilmu tafsir harus dengan penyesuaian tertentu, agar ilmu tersebut nantinya bersifat netral ketika digunakan dalam metode penafsiran. Penggunaan hermeneutika dalam dunia keilmuan Islam digunakan bukan untuk mencari keautentikan teks Al-Quran, akan tetapi untuk mencari penafsiran yang paling mendekati kebenaran. Karena jika mencari kebenaran secara utuh, secara manusia tidak bisa, karena semua kebenaran yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata sebelumnya. Terima kasih.